Oke teman-teman, kita ke video hari Minggu ya. Di sini mungkin hari Minggu ini akan saya bawain materi untuk technical analysis dari kripto. Ya, mungkin dari Bitcoin, Ethereum, dan SRP aja. Tiga cap terbesar ya teman-teman. Nah kemarin sempat saya kasih tanda seperti ini. Ini di 5 hari yang lalu atau minggu lalu ya teman-teman. Yang saya masih menunggu price masuk ke demand untuk daily ya. Memang ini takes time. Lalu analisa Bitcoin yang sebelumnya seperti ini. Ini 6 April. Ini 1 bulan yang lalu, teman-teman. 1 bulan yang lalu. Ya, yang terjadi dia masuk ke demand dan dia naik ke atas. Ya, di situ sudah saya kasih keterangan bahwa demand break, lanjut downtrend, melewati resisten, melanjutkan rally. Nah, sepertinya Bitcoin ini akan melanjutin untuk rally ya, teman-teman. Naiknya ya. Ini mungkin akan saya keep, saya ambil dari Bitcoin yang lain. Info untuk Anda, pembukaan batch 28. Kelas ini, bayar sekali belajar sampai paham. Kita start kelas pada tanggal 16 sampai 20, bulan Mei 2025. Dan silahkan daftar pada nomor yang tertera di sana. Oke, coba lihat. Nah, ini better. Kalau teman-teman lihat monthly dan weekly, kelihatan ya monthly, weekly. Ini range awal, price sudah terkoreksi 50% dan dia ke atas. Possible-nya seperti dia akan turun untuk naik lagi, teman-teman. Ya, turun untuk naik lagi. Ini break di sini. Ini range tradingnya. Clear ya. Jadi what happen? Ya, sepertinya price ini akan lanjut ke next level high. Tapi harus koreksi dulu. Nah, daily ya, ini yang terjadi teman-teman. Breaknya di mana ini? Ini break cara daily. Range-nya dari low ke sini. Oke teman-teman. Clear ya? Range daily-nya jelas ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut daily seharusnya level yang tepat untuk buy itu ya setelah harga terdiskon di harga-harga tersebut. Ini untuk buy secara daily. Ya teman-teman. Jadi untuk daily kalau Anda look secara daily ya ini area yang dipantau. D1 ya. Nah, beda lagi dengan H4 teman-teman. H4 mungkin Anda lihat. Kalau daily tadi ini movementnya. Kalau H4 movementnya kecil-kecil ini. Ya. Nah, apakah begini? Internal. Internal. Atau micro trend. Secondary trend. Ini hampir sama, hampir mirip. Nah, kalau secara daily di sini, tapi kalau secara H4 beda. Looks-nya kita. Ini broken. Ini break ya. Oke. Dari low ke high. Kita punya range yang baru. Areanya mungkin di sini. Demand-nya. Ini masih saya ambil area besar aja dulu ya. Ini area discount. Ini area discount.
Oke. Lalu karena kita tahu secara H4 dia harusnya turun dulu teman-teman. Baru naik. Gini ya. Dia satu. Oke. Dia satu mungkin nanti akan berbentuk begini. Sampai ke tujuan baru naik. Anda harus paham tentang internal dan eksternal. Kalau H1-nya mungkin lebih detail saya ambil di sini aja. Yang paling aman levelnya. Ini juga ada demand di sini. Ya, dia satu di sana. Nah ini include-nya H1 ini demand-demand ini sebenarnya kan include dari areanya apa tadi teman-teman? Clear ya? Include-nya area 4. Nah, teman-teman bisa lihat dia 4. H4-nya yang kosong ini tadi, kita turunin H1, kita jadi punya dua zone. Di mana satu, ini juga sama. Di mana satu. Dan ini semua di area discount. Jadi dari daily, kita lihatnya buy ya teman-teman. H4 kita juga buy, cuman H1 juga kita akan buy. H1 adalah hasil dari pendetailan H4. Tapi Anda bisa lihat, bisa nggak price turun ke daily? Demand daily bisa kalau ini broken dulu. Jadi kan konsepnya ada dua nih. Dia turun ke demand dan mental, atau dia turun break demand bikin QM, change of character, lanjut ke bawah. Paham ya teman-teman? Jadi di kondisi sekarang memang bentuk market ini masih continuous trend. Tapi sewaktu-waktu bisa berubah downtrend. Oke? Karena tren itu berasa bilang tren itu tidak abadi. Kita harus trade by trend, tapi tren itu enggak abadi teman-teman. Nah continuous ini apakah akan di broken? Paham ya? Kalau belum paham bisa tanya. Jadi sebenarnya kalau Anda mau ikut kelas atau enggak silakan. Kita nggak maksa teman-teman. Sekiranya Anda sudah paham dengan materi-materi dari YouTube, ya sudah nggak apa-apa. Kalau Anda belum paham, saya persilahkan ikut kelas. Kelas itu bukan tuntutan yang harus. Nggak. Cuman saja teman-teman, kalau butuh materi yang lebih intensif, lebih detail, lebih jelas, silakan join ke kelas. Itu aja sih maksud dari kami. Ya. Jadi Bitcoin sekarang masih buy, ya, masih buy kondisinya. Kalau kita melihat di H4-nya, tapi level terbaiknya untuk buy di sini 93, ya. Level the best ya untuk buy di sini 93 ini. Tapi jika level demand dimulai dari 93 itu broken, ya kita harus cari kemungkinan yang berikutnya apa. Sepertinya bisa jadi terjadi skenario yang ini. Saya kasih warna biru kemungkinannya. Nah ini. Nah kalau ini break, barulah ini area yang dituju. Next level. Demand. Habis begini apakah nanti tetap lanjut naik lagi? Nah jadi sebenarnya tiap time frame itu memberikan satu kesatuan gambaran yang lebih jelas. Dengan adanya time frame itu kita bicara tentang kesatuan dari apa sih marketnya dan bagaimana marketnya. Ya, oke. Jadi compressionnya ini
Ya, apakah compression akan drop ke demand dan dia lanjut ke atas. Nah ini, silakan komentar di kolom komentar kalau teman-teman masih ada yang bingung ya. Jadi nanti nggak terdistraksi sama gambaran saya biar lurus polanya. Jadi untuk di daily sudah saya lampirin ini levelnya. Untuk H4 juga sudah saya lampirin levelnya di sana itu. 9358. Oke. Nah, Ethereum. Ethereum ini naik ya teman-teman. Saya hapus dulu. Ini naik. Tapi teman-teman mesti tahu secara time frame besar, time frame besarnya sideways. Ya, sideways sebenarnya. Lalu on daily, what happen? Daily saya lihat ada break di sini. Range-nya. Eh, dia sudah lebih dari 50% ini daily. Ya teman-teman. At least di atas ini juga masih ada zone supply yang belum di retest. Ya, mungkin arah dan tujuan harga akan ke sana. Ini bisa jadi liquidity. Jadi sorry, Ethereum ini punya target ke sana. 1988 target. Ya, tapi kadang-kadang kan harga nggak langsung naik ya teman-teman. Price itu nggak langsung naik ke tujuan sana nggak langsung. Karena teman-teman pasti ngerti bahwa selalu ada gelombangnya. Ada dua kemungkinan nih di sini. Ya, ini break, koreksi, break, ini belum koreksi. Nah, seperti begini. Ini range baru, range yang kecil ya teman-teman ya. Oke, ini range yang kecil. Jadi bisa saja market ini turun dulu untuk ambil liquidity, baru dia naik lebih tinggi. Ya, mungkin ke sini atau mungkin ke area ini. Di demand juga. Itu. Jadi untuk Ethereum teman-teman bisa lihat seperti ini kondisinya. Ya, oke oke. Jadi untuk secara daily-nya tadi apa? Downtrend. Ya, area yang dituju daily ini secara 4 dia masih uptrend menuju area itu. Dia harus ambil demand dulu untuk lanjut naik. Atau memang fokus Anda sell aja boleh. Tetap on daily. H1-nya diperjelas seperti ini. Apakah H1-nya Anda akan agresif ambil di sini? Karena di situ kan ada break-break baru. Break baru gitu. H1-nya apakah akan Anda ambil di area ini? Demand H1. Oke. Price-nya berapa? Ini. Ya.
Jadi sudut pandang H1 dan H4 mungkin sedikit berbeda. Tinggal aja teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya sih lebih suka yang ini dibanding yang di sini. Rally based rally karena di sini ada potensi manipulasi. Oke, jadi teman-teman tolong sikapi apa yang saya berikan ini gambarannya dari gambaran daily turun H4 turun H1. Sekarang ini kita berhenti di 3 jam. Ya, apakah yang akan Anda lakukan? Digambar lagi, ulang, dan saya minta teman-teman bisa dewasa tentang sebuah trading plan. Harus mengikuti money management. Tanpa money management semua jadi sia-sia. Oke, kalau begitu thank you teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.